Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang kelengkapan ajaran zikir Syekh Ahmad Khatib Sambas. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah sama mengetahui bahwa Syekh Ahmad Khatib Sambas kelahiran Kampung Dagang, Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dilahirkan sekitar tahun 1803 atau 1805. Syekh Ahmad Khatib Sambas ketika masa kecilnya dia belajar ilmu pengetahuan agama kepada pamannya, kepada ulama-ulama yang ada di sekitar keraton Sambas. Setelah remaja, Syekh Ahmad Khatib Sambas ingin belajar di luar Kabupaten Sambas, ingin belajar ke Makkah yang pada saat itu termasuk pusat pendidikan agama Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka direstuilah oleh para gurunya, orang tuanya. Berangkatlah beliau bersama rombongan-rombongan haji. Alhamdulillah, Syekh Ahmad Khatib Sambas telah sampai ke kota Makkah, yaitu di Masjidil Haram, tempat melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Disitulah Syekh Ahmad Khatib Sambas belajar kepada para ulama yang terkenal. Pada masa mudanya dia cenderung mempelajari ilmu fikih, ilmu tauhid. Setelah masa cukup dewasa, Syekh Ahmad Khatib Sambas mempelajari ilmu tasawuf dan ilmu tariqah. Banyak tariqah yang dipelajari, yang dikuasainya. Ada 5 tariqat besar pada saat itu, yang biasa disingkat dengan Naqatu Jimin. Tariqah Qadiriyah, Tariqah Naqsabandiyah, dan seterusnya. Setelah sekian lama mempelajari pelajaran-pelajaran tariqah, maka Syekh Ahmad Khatib Sambas terpilih oleh gurunya untuk meneruskan ajaran gurunya tersebut. Lalu Syekh Ahmad Khatib Sambas menggabungkan tariqah, terutama tariqah yang terbesar pada saat itu adalah tariqah Qadiriyah dan tariqah Naqsabandiyah, yang dipelajari dari gurunya tariqah Qadiriyah Syekh Syamsuddin, dan ada juga yang memberitakan
dia juga belajar tarekat Naqsabandiyah kepada Syekh Samsuddin pula. Kemudian ada juga yang memberitakan Syekh Ahmad Khatib Sambas mempelajari tarekat Naqsabandiyah kepada Syekh Khalil yang di Makkah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lalu Syekh Ahmad Khatib Sambas menggabungkan dua tarekat besar tersebut. Sehingga disebutlah tarekat yang dipelopori oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas itu disebut dengan Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lalu banyaklah orang-orang belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Baik orang luar negeri maupun dalam negerinya sendiri, yaitu orang-orang Indonesia yang datang ke Makkah banyak belajar dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas di Makkah. Di antaranya adalah Syekh Ahmad Hasbu Al-Maduri, Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Talha. Kemudian muridnya yang di Sambas. Orang Sambas yang langsung datang ke Makkah belajar langsung dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas, yang meneruskan pembelajarannya yaitu Syekh Muhammad Sa'ad yang ada di Selakau Sambas. Kemudian yang kedua adalah Syekh Nurdin Kekarang Sambas. Itulah yang meneruskan ajaran-ajaran thariqah di Kabupaten Sambas. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas mengajarkan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu ada di dalam kitab Fathul Arifin. Di situ ada cara berbaiat, amalan-amalan harian. Kemudian di situ pula diajarkan, tercatat, ditulis muraqabah sampai 20 muraqabah. Di situ juga dicatat khataman khawajikan. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ajaran dari Syekh Ahmad Khatib Sambas sekarang ini terbesar di Indonesia. Tersebar di mana-mana. Terutama di daerah Pulau Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan di pulau-pulau yang lain itu juga ada, tapi tidak terlalu banyak dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Di Kalimantan Barat banyak pula, tapi tidak sebanyak yang di Pulau Jawa. Para jamaah yang dirahmati Allah. Apa sih ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas yang secara lengkap? Ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas itu, kalau zikir qadiriyahnya itu fokus pada kalimah la ilaha illallah. Kalau zikir Naqsabandiyahnya itu fokus kepada kalimah Allah, Allah, Allah yang dibaca di dalam hati. Yang biasa Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah biasa disebut dengan TKN.
zikirnya yang pada umumnya diajarkan kepada para muridnya yang sama, itu adalah zikir Qadiriyah Naqsabandiyah yang berada di 7 lataif. Latifah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Zikirnya kalimat La ilaha illallah itu diajarkan kepada muridnya di latifah yang pertama, yang biasa disebut dengan latifatul qalbi. Dia berada di 2 jari di bawah susu kiri. 2 jari di bawah susu kiri. Nah, di sini 2 jari di bawah susu kiri. Jadi kita diajarkan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dari pusar. La ilaha tengah-tengah dada, di ulu hati. Lallah, 2 jari di bawah susu kiri. Ini latifah yang pertama. Kemudian diajarkan lagi dengan cara bersamaan setelah kita diajarkan La ilaha illallah, ditalkin La ilaha illallah atau dibaiat kalimat La ilaha illallah. Setelah itu kita dibaiat lagi atau ditalkin lagi atau diajarkan lagi kalimat Allah, Allah yang dibaca di dalam hati. Kita disuruh oleh guru memejamkan mata, merapatkan bibir, dan menekuk lidah di langit-langit bagian atas. Kemudian kita berzikir, kita arahkan ke 2 jari di bawah susu kiri. Misalnya Allah, 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 Allah. Kita baca di dalam hati. Nah, ini talqin yang pertama, diajarkan pertama. Setelah sekian lama kita mengamalkannya, sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan kita mengamalkannya, maka dipindahkan lagi oleh guru ke latifah yang kedua, yaitu latifatur ruh, 2 jari di bawah susu kanan. Zikirnya apa? Zikirnya hanya zikir Allah, Allah di dalam hati. Lalu ditalkin, dibaiat, diajarkan oleh guru. Setelah sekian lama kita mengamalkan yang latifah kedua, kalimat Allah, Allah, maka kita diajarkan di latifah yang ketiga, 2 jari di atas susu kanan. Setelah itu kita diajarkan, setelah sekian lama kita diajarkan di latifah yang keempat, yaitu kalau yang ketiga latifatus sirri, yang keempat 2 jari di atas susu kanan, latifatul khafi, diajarkan kalimat Allah, 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 Allah. Setelah sekian lama kita berzikir beberapa bulan, maka kita diajarkan lagi di latifah yang kelima, yaitu di hulu hati, di tengah-tengah dada. Zikirnya Allah, Allah, Allah. Ditalkin itu. Dibaiat atau diajarkan oleh guru di latifah yang kelima. Setelah itu sekian lama, sekian bulan kita berzikir terus menerus. Setiap waktu atau setiap sholat 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu. Maka kita diajarkan lagi di latifah yang keenam.
latifah nafsun natiqah. Di sini antara alis kanan dan kiri agak di atas. Nah, kita diajarkan zikir Allah, Allah di situ. Kita palukan. Setelah itu, sekian lama berapa bulan kita mengamalkannya, maka kita datang lagi kepada guru untuk ditalkin. Untuk diajarkan yang ketujuh, yaitu latifah kullu jasad. Berarti ke seluruh tubuh kita berzikir Allah, Allah. Jadi bulu, kulit, urat, darah, daging, tulang, sumsum, otak, lemak. Latifah 1, 2, 3 sampai latifah 7. Maka kita menyebut asma Allah. Allah, Allah, Allah di dalam hati. Jadi seluruh tubuh penuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zikir yang tertinggi. Zikir kullu jasad. Inilah yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadi dia mengajarkan satu kali, satu tempat, satu latifah, satu kali talqin. Kemudian ditalqin lagi latifah kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Akhirnya kita belajar perlahan-lahan sampai 7 kali belajar. Sambil nantinya mengamalkan zikir-zikir tersebut. Setelah itu kita diajarkan 20 muraqabah. Jadi muraqabah itu merasa disaksikan oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah, dan dinilai oleh Allah. Jadi mengamalkan muraqabah itu setelah kita berzikir thariqat tersebut. Jadi muraqabah 1 sampai muraqabah 20. Bagaimana cara kita ditalqin, diajarkan oleh guru? Jadi guru mengajarkan dua-dua. Misalnya kita datang kepada guru, diajarkan 2 muraqabah, yaitu muraqabatul ahadiyah dan muraqabatul ma'iyah. Lalu ditalqin kita, diajarkan bagaimana cara berkonsentrasi, bagaimana cara bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu sekian lama kita mengamalkan muraqabah bersamaan dengan zikir tersebut tadi. Mengamalkan muraqabah adalah setelah kita berzikir. Lalu kita datang lagi kepada guru untuk minta diajarkan muraqabah yang ketiga dan keempat. Setelah diajarkan, maka kita mengamalkan sekian bulan. Setelah itu kita datang lagi kepada guru untuk diajarkan muraqabah ke-5 dan ke-6. Seterusnya ke-7, 8, 9, 10, akhirnya sampai 19 dan 20. Maka khatamlah kita. Selesai mempelajari muraqabah. Inilah yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, yang pada umumnya muridnya semua diajarkan seperti demikian. Inilah yang biasa disebut dengan TKN, Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Sambas juga mengajarkan kepada muridnya, terutama kepada Syekh Nurdin yang di Tekarang Sambas. Tapi yang tadi kita bicarakan, yang latifah 1 sampai 7, la ilaha illallah di latifah pertama, kalimat Allah, Allah di latifah yang pertama juga 1 kali talqin dalam 1 waktu. Kemudian latifah kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam sampai ke-7, maka zikirnya hanya Allah, Allah. Itu Syekh Ahmad Khatib Sambas ajarkan kepada muridnya. Di antaranya kepada Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten,
Syekh Ahmad Hasbu Al-Maduri, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Muhammad Yasin, Syekh Tolhah, kemudian Syekh Muhammad Sa'ad Selakau Sambas. Itu sama semua seperti yang kita kabarkan tadi. Tetapi Syekh Nurdin Tekarang Sambas itu berbeda yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nampaknya agak khusus. Dikhususkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas kepada Syekh Nurdin Tekarang Sambas. Apa ajarannya? Ini total zikir qadiriyahnya. Karena zikir qadiriyah ini adalah zikir la ilaha illallah. Dan di 7 tempat. Latifah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Semua zikirnya adalah la ilaha illallah. Berbeda dengan yang tadi. Ini berbeda dengan yang tadi. Inilah yang mayoritas diajarkan di daerah Sambas. Yang kami ajarkan, yang kami terima dari guru-guru kami. Zikir qadiriyahnya kalimat la ilaha illallah. Di latifah pertama kita berzikir la sama ilaha il tengah-tengah dada, lallah 2 jari di bawah susu kiri. Nah, ini latifah pertama. Kalau latifah yang kedua, setelah 70.000 kali kita berzikir, selain dari berzikir la ilaha illallah 165 kali setelah sholat 5 waktu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu 165 kali atau 160. Kemudian apabila kita mau naik tingkat dari latifah pertama mau ke latifah yang kedua, maka harus menyelesaikan zikir 70.000 kali. Nah, lalu setelah kita mencapai zikir 70.000 kali di latifah pertama, maka kita diajarkan di latifah kedua kalimat la ilaha illallah pula, tapi dengan goresan yang berbeda. Nah, ini latifah yang kedua. 2 jari di bawah susu kanan. Yaitu latifatul ruh namanya. Kalau latifah pertama latifatul qalbi. Kalau latifah kedua adalah latifatul ruh. Kita baca la ilaha illa tengah-tengah dada Allah. Nah, jadi dengan goresan berbeda, bacaan tetap sama. Ini adalah di latifah yang kedua. Setelah kita berzikir sebulan, 2 bulan, dapat tercapai kita 70.000 kali kalimat la ilaha illallah, maka kita berhak naik tingkat. Minta naikkan kepada guru. Maka guru akan menaikkan tingkat yang ketiga, yaitu latifatus sirri, yaitu di 2 jari di atas susu kiri. Nah, maka goresannya nanti akan berbeda dari yang kedua. Kalimatnya tetap sama, la ilaha illallah. Kemudian setelah menyelesaikan 70.000 kali kita selama sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan, maka kita dipindahkan ke latifah yang keempat, yaitu latifatul khafi. Latifatul khafi.
Yaitu 2 jari di atas susu kanan. Nah, goresannya akan berbeda. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Akan berbeda. Kemudian setelah itu kita dinaikkan yang kelima. Setelah menyelesaikan 70.000 kali dalam beberapa bulan, maka kita dinaikkan lagi ke latifah yang ke-7. Ditalkin oleh guru kita. Diajarkan lagi yang ke-6. Ke-6, latifatun nafsun natiqah. Kalau yang kelima, latifatul akhfa. Yang ke-6, latifatun nafsun natiqah. Yang kemudian setelah kita menyelesaikan 70.000 kali, maka kita diajarkan lagi latifah yang ke-7, yaitu latifah kullu jasad. Berarti seluruh tubuh kita diajarkan oleh guru kita membaca kalimat la ilaha illallah. Bulu, kulit, urat, darah, daging, tulang, sumsum, otak, lemak, semua menyebut kalimat la ilaha illallah. Kemudian latifah pertama, kedua, ketiga, ke-7 sampai ke-7 kita juga menyebut, latifah kita menyebut la ilaha illallah. Inilah yang disebut dengan zikir la ilaha illallah seluruh tubuh, zahir dan batin. Maka kita diliputi oleh kalimat Allah. Kita diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diri kita lahir dan batin berzikir menyebut kalimat la ilaha illallah. Inilah ajaran dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Juga disebut dengan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Ini yang ada di Sambas, diajarkan. Setelah itu kita diajarkan, setelah 7 latifah yang kita pelajari, kalimat la ilaha illallah, maka kita diajarkan oleh guru kita 3 muraqabah. Nah, dicukupkan hanya 3 muraqabah. Muraqabatul ahadiyah, muraqabatul ma'iyah, yang ketiga muraqabatul aqrabiyah. Nah, kita bertapakkur. Kita merasa disaksikan oleh Allah ketika berpikir, bertapakkur, merasa dilihat, didengar, diketahui dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan setelah kita berzikir 7 lataif atau zikir la ilaha illallah di setiap tempat. Perjamaah yang dirahmati Allah. Maka apabila kita selesai, maka kita khatam. Nah, setelah itu kita diajarkan oleh guru kita zikir napas. Zikir napas bacaannya adalah hu Allah, hu Allah. Ketika kita narik napas, maka dalam rasa kita, dalam ruh kita, dalam hati kita, kita menyebut hu. Setelah itu kita keluarkan napas, hembuskan. Dari hidung pula. Maka kalimatnya adalah Allahu Allah. Tapi tidak disebut di lisan. Hanya hati, ruh, sir yang menyebut hu Allah. Itu nanti diajarkan oleh guru. Cara-caranya yang lebih terperinci. Ini hanya sekedar ya contoh yang luarnya saja. Untuk lebih detail bagaimana cara pengamalannya, maka tentu kita harus berguru kepada mursyid. Setelah itu kita diajarkan zikir qalbi, yaitu zikir jantung dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Setiap detakan jantung, tek, 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 jantung, maka kita berzikir Allah, Allah, Allah. Yaitu di dalam hati kita yang menyebut. Jadi bukan lisan, rasa yang menyebut, ruh yang menyebut.
sir kita yang menyebut. Nah, setelah beberapa bulan, tadi kan kita zikir napas. Nah, setelah beberapa bulan kita setelah belajar dengan guru, ditalkin oleh guru, diajarkan oleh guru, maka beberapa bulan kita mengamalkannya. Rutin. Jadi dalam keadaan berjalan, dalam keadaan duduk, selagi kita bernapas, kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan zikir Allah. Setelah sekian lama, maka kita diajarkan oleh guru zikir qalbi, yaitu zikir hati atau zikir jantung. Yang detakan jantung, tek, 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 maka kita isi dengan kalimah Allah, Allah di dalam batin kita. Jadi tidak disebut dengan lisan, tidak disebut dengan sir, tapi dibaca di dalam hati, dalam ruh, dalam sir. Bagaimana caranya? Nanti guru akan mengajarkan kepada kita. Ini hanya contoh bagian luarnya saja. Setelah sekian lama kita mengamalkannya, berapa bulan, kadang-kadang sampai bertahun, maka kita datang lagi kepada guru untuk minta diajarkan zikir af'al, zikir perbuatan. Bagaimana? Setiap kita mandang, setiap kita menoleh, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, detakan jantung, bergeser ke sana kemari. Waktu kita mau tidur, setiap gerakan tubuh, maka yang terucap adalah kalimat Allah di seluruh tubuh kita. Berzikir kepada Allah, Allah, Allah. Setiap kita mandang, setiap kita berbicara, maka di dalam tubuh kita, lahir dan batin mengucapkan Allah, Allah, Allah. Ini adalah zikir seluruh tubuh, lahir dan batin. Isyaratnya adalah gerakan. Pada saat kita bergerak begini, ini sudah Allah, Allah. Pada saat saya ngomong Allah, ini udah Allah di dalam batin kita. Pada saat saya memandang, sudah Allah zikirnya. Jadi tidak lepas daripada berzikir. Ini adalah zikir af'al. Kalau zikir napas, tadi seluruh tubuh yang dipandu oleh napas kita. Berzikir kepada Allah, seluruh tubuh, seluruh latifah berzikir. Demikian juga zikir hati, detakan jantung. Allah, 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 tek, tek, tek. Itu seluruh tubuh kita, bulu, kulit, urat, darah, daging, tulang, dan sumsum, otak, lemak, latifah 1 sampai 7 menyebut Allah, Allah setiap detakan jantung. Berarti seluruh batin kita, lahir kita mengucapkan Allah, Allah. Inilah zikir yang diajarkan di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah secara lengkap yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Habib Sambas. Yang kami pelajari dari guru-guru kami. Yaitu guru-guru kami yang belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Orang Sambas yang belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ini zikir yang terlengkap. TKN-nya. Kemudian tidak hanya 20 muraqabah kita diajarkan. Tapi dengan murid-murid pilihan, Syekh Ahmad Khatib Sambas mengajarkan ada 40 muraqabah. Kalau yang 20 itu biasa diajarkan. Tapi yang 20-nya lagi, yaitu yang untuk ke-40 itu, yang 20-nya itu diajarkan secara rahasia. Hanya orang-orang tertentu diajarkan. Dan kami alhamdulillah diajarkan oleh guru kami. Dari silsilah Syekh Muhammad Sa'ad Selakau. Diajarkan oleh guru kami. Turun-temurun akhirnya kepada guru kami. Dan guru kami mengajarkan
20 muraqabah ditambah 20 muraqabah lagi. Jadi muraqabah 40. Per jamaah yang dirahmati Allah. Jadi inilah kelengkapannya. Belum lagi yang ditambah ajaran tarekat yang dipelajari oleh Syekh Ahmad Oktay Sambas yang 5 tarekat tersebut. Tarekat Samaniyah, tarekat yang diajarkan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi dan sebagainya. Itu tersendiri. Itu ada di dalam buku. Itu bisa diajarkan. Ini yang secara lengkap yang kita kabarkan ini. Jadi kalau mau belajar TKN secara lengkap, pelajarilah. Insya Allah, bagi siapa yang ingin mempelajari secara lengkap, maka insya Allah kami bersedia untuk mengajarkannya. Karena inilah yang kami dapatkan dari guru-guru kami yang di Sambas. Kami juga belajar jalur daripada Syekh Abdul Karim Al-Bantani di waktu kami kuliah di Jogja. Belajar tarekat kepada Kiai Haji Ali Usman di Sedayu, Jogja, Bantul. Dia mengajarkan 7 lataif. Kalimat la ilaha illallah 1 latifah. Kalimat Allah Allah latifah pertama, kedua sampai ke-7. Ini yang diajarkan oleh guru kami Kiai Haji Ali Usman di Yogyakarta. Kemudian kami juga belajar di Sambas. Yang jalur Syekh Nurdin yang kami sebutkan tadi zikirnya. Yang jalur Syekh Muhammad Sa'ad yang kami juga sebutkan tadi zikirnya. Ditambah dengan muraqabah. Jadi inilah ajaran Syekh Ahmad Oktay Sambas yang terlengkap zikirnya. Oleh karena itu, para jamaah semua, mari kita belajar zikir Syekh Ahmad Oktay Sambas secara lengkap. Mudah-mudahan ini adalah modal kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah agar sampai kepada Allah. Sehingga kita mudah-mudahan berbahagia di dunia, lebih-lebih lagi berbahagia di akhirat nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.